Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang agung, bulannya Quran. Tentunya kesempatan ini bagaimana ketika kita Ramadan isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Quran. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa, kategori bisa dalam membacaan Quran? Bagaimana sesungguhnya ketika kita bisa dalam membaca Quran? Yuk sama-sama kita tadaburi, sama-sama kita simak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi bisa dalam membaca Al-Quran atau bisa terhadap Quran ini satu keistimewaan, satu prestasi yang sungguh bisa dibanggakan, yang menjadi harapan, idaman kita semua. Bagaimana ketika kita memiliki seorang anak atau seorang keluarga atau tetangga kita atau lingkungan kita di mana dia bisa membaca Al-Quran, tentunya satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Terlepas dia menguasai pembelajaran umum, namun ketika kita mengetahui bahwa dia memahami Quran atau bisa terhadap Quran, maka itu satu prestasi yang luar biasa. Ya, tidak heran misalkan orang bisa misalkan dari sisi bahasa Inggris misalkan. Kalau saya tidak kaget, di Inggris sana anak-anak kecil sudah bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Nah, atau bahasa Mandarin. Di Mandarin sana anak-anak kecil sudah bisa bahasa Mandarin. Nah, namun dengan bahasa Quran, ini bagaimana sih sebetulnya bisanya terhadap Quran? Yang pertama, yuk sama-sama kita pahami sejauh mana kita sebetulnya sudah bisa terhadap Quran. Yang pertama tentu bisanya bacaan Quran. Jadi bisanya terhadap Quran dari sisi bacaannya dulu. Bacaannya, makharijul hurufnya, sifatil hurufnya, dan yang lainnya. Nah, seseorang dikatakan bisa terhadap Quran berarti dia bisa baca Quran. Ya. Kalau dia pasti membaca 100, tentu harus dia juga bisa membaca Quran lebih fasih. Subhanallah. Nah, bisanya mulai dari makharijul huruf, sifatil huruf. Ya, kemudian yang keduanya, bisanya tentu menerapkan dalam prakteknya dengan tajwidnya. Ya. Bagaimana dia menerapkan dengan tajwidnya? Sehingga teorinya dipraktekkan dalam pengamalannya, pelaksanaannya. Kemudian setelah dia bisa dalam tajwidnya, kemudian dia bisa tentunya bisa menerjemahkannya. Subhanallah. Baik tentu terjemah seperti yang bebas, tapi bukan terjemah asal bebas, bukan, tapi terjemah dalam arti secara umumnya, atau terjemah secara perkata yang sudah disusun oleh Kementerian Agama, menerjemahkannya. Kemudian bisakah kita dalam Quran ini adalah mentafsirkannya? Namun tentu ini kapasitasnya. Ketika mentafsirkannya tentu harus memiliki ilmu. Ya, sekurang-kurangnya guru kami menyampaikan 12 pan untuk bisa mentafsirkan Quran, dan itu pun kehati-hatian, jangan sampai kita ceroboh dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran. Ya. Dan tentunya yang terakhir adalah bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata bisa Quran itu bukan hanya bisa baca. Betul. Tidak hanya bisa baca dengan makharijul hurufnya, tapi bisakah dia juga menempatkan bacaan Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid? Karena ketika dia membaca Quran tanpa tajwid, maka falam yuzawidil Qur'ana asimun.
maka dia berdosa. Subhanallah. Dan ketika dia sudah bisa baca secara makhraj dan tajwidnya cukup, tidak. Apakah dia bisa menerjemahkan Quran? Sehingga ketika dia menerjemahkannya akan menjadi masuk ke dalam lubuk hatinya, ya tentunya ditelaah mentadaburinya. Subhanallah. Dan berusaha untuk bisa mentafsirkannya sehingga tidak keliru, bahkan tidak menjadi sesat. Tentu butuh bimbingan. Maka hari ini saya mengajak, wabil khusus untuk diri saya sendiri, yuk terus menggali Quran, ya, bisa terhadap Quran. Jangan hanya cuman baru bisa awal saja. Namun itu juga sudah bersyukur. Apalagi di bulan Ramadan kita dengan target, ya, subhanallah, sebagai targetnya Quran kan. Namun jangan sampai lupa, yuk sama-sama kita belajar juga Quran lebih mendalam. Ya, jangan sampai seperti kita maraton, larinya jalan tol, baca Qur'annya tidak tengok kanan, tengok kiri, sehingga dia nyebur. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, namun banyak sekali kesalahan dan mendapatkan dosa. Jangan sampai kita sudah capek membaca Al-Quran, namun banyak dosa yang kita tentunya dapatkan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita tidak menyadari ada rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Subhanallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.